Shalom. Pada malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat 11. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini jika Tuhan berkenan. Pada malam hari ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan, merenungkan, bahkan menjalankannya dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan apa yang kami pelajari malam hari ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam mengikut Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat 11 dalam perikop Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi dan akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hamba-hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh di atas pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan terjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Aku akan majukan bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak." Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, pada hari ini perikop tentang Raja Hizkia akan saya beri judul Disapa dan Menyapa. Saudara-saudara terkasih, situasi belakangan ini baik di Jakarta maupun di dunia begitu banyak terjadi kekacauan. Kita melihat setiap hari di medsos banyak terjadi kekacauan, bahkan hal-hal yang tidak terduga terjadi sehingga banyak yang menjadi korban, baik di dalam lalu lintas sehari-hari dan juga banyak korban-korban yang lain yang terjadi pada peperangan. Saudara-saudara yang terkasih,
apakah yang bisa kita lakukan pada saat kita menghadapi kesulitan dan merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi? Sebagaimana perikop pada hari ini kita belajar dari Raja Hizkia. Ketika ia menghadapi kematian, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam perikop ini ada 2 poin penting yang kita pelajari dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai ayat 11 ini. Yakni melihat bagaimana kondisi kehidupan Hizkia pada saat itu dan mengapa Tuhan mendengar doa dan menyembuhkan Hizkia. Pertama, kalau kita lihat di ayat 1, 2, dan 3, bagaimana sebetulnya keadaan kehidupan Hizkia pada saat itu. Kondisi kehidupan Hizkia tidak baik karena pada saat itu dia sedang sakit dan firman Tuhan katakan bahwa ia akan mati karena penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Kemudian ayat 2 dan 3, walaupun Hizkia pada waktu itu sakit dan tidak bisa disembuhkan, ternyata ia sadar dan mau berdoa kepada Tuhan dan mengharapkan belas kasihan dari Tuhan sesuai apa yang pernah dilakukannya, bahwa dia mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kemudian saudara-saudara, pada ayat 10 dikatakan walaupun Hizkia adalah orang beriman kepada Tuhan, tetapi ia juga bukan orang yang sempurna. Tuhan sudah mau bertindak dan mendengar doanya, tapi ia masih memiliki sikap ragu-ragu kepada Tuhan dengan meminta tanda-tanda. Kemudian poin kedua yang ingin kita bahas adalah bahwa Hizkia memiliki kehidupan yang demikian, tapi mengapa Tuhan mau mendengar doa dan bahkan menyembuhkan dan memberi Hizkia kesempatan hidup 15 tahun lagi? Di ayat ketiga dikatakan, saudara-saudara, memiliki pengalaman hidup yang indah bersama Tuhan. Tuhan ternyata melihat bagaimana kehidupan Hizkia sebelumnya. Hizkia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Kiranya pengalaman hidup yang indah bersama Tuhan juga menjadi nilai tersendiri bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Kemudian saudara-saudara, di ayat 6 kita menemukan satu hal yang menarik, bahwa Tuhan memahami kehidupan Hizkia. Dalam doa Hizkia, doanya Hizkia tidak meminta disembuhkan, tetapi dia diberikan oleh Tuhan tambahan umur selama 15 tahun, maupun juga mendapatkan kemenangan dari Raja Asyur. Hizkia hanya berdoa supaya Tuhan ingat apa yang telah dia lakukan untuk Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan semua itu kepada Hizkia, karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Hizkia. Karena itu Tuhan juga tahu apa yang kita butuhkan pada saat ini. Berdoalah agar kita diberikan sesuai dengan kebutuhan dan pada waktu yang tepat. Saudara-saudara, kalau kita lihat di ayat 5, kesungguhan hati Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dari mana Tuhan tahu Hizkia berdoa dengan kesungguhan hati? Tidak ada yang tersembunyi, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang menciptakan kita, yang serba tahu tentang diri kita. Oleh karena itu, Tuhan berbelas kasihan kepada Hizkia. Tuhan menjawab doa Hizkia karena belas kasihannya. Di dalam 2 Tawarikh 32 ayat 26 sampai 24 sampai 26 dikatakan, Hizkia jatuh sakit
sehingga hampir mati dan ia berdoa. Kemudian Tuhan memberikan tanda ajaib, tetapi Hizkia tidak berterima kasih, malah menjadi angkuh. Tetapi akhirnya ia sadar dan merendahkan diri, sehingga murka Tuhan tidak menimpanya, dan ia beroleh belas kasihan dari Tuhan. Sepanjang hidup kita adalah anugerah dan belas kasihan Tuhan semata. Hanya karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita, maka Ia menjawab permohonan kita dan kita diberikan yang terbaik. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan terus berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan di dalam segala keadaan kehidupan kita. Setiap hari kita harus selalu berdoa dan menyapa Tuhan. Kalau kita mau disapa oleh Tuhan, maka terlebih dahulu kita harus menyapa Tuhan. Marilah terus membawa kehidupan kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Kami diingatkan untuk terus berdoa, berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kami, bahkan meminta yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang indah ini. Kami boleh semakin merendahkan diri dan berserah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan atas kehendak Tuhan. Kehidupan kami boleh Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.